harus diaman-amankan ya Bapak Ibu ya. Karena kita punya Tuhan yang akan selalu menolong kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan segenap hati kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan saudaraku, maka kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa melewati setiap persoalan apapun yang tengah kita hadapi ketika kita ada di hadirat Tuhan. Sebab itu pada saat ini mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami begitu bersuka cita. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan. Engkau masih memberikan kami kekuatan Tuhan. Memberikan kami waktu untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang rindu datang ke dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, inilah kami segenap umat-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap perasaan kami. Engkau tahu apapun yang sedang kami pikirkan, apapun yang sedang kami rasakan Engkau tahu Tuhan. Tetapi pada saat ini sungguh Tuhan, kami hanya mau datang kepada Tuhan. Kami hanya mau datang menyembah Tuhan. Kami hanya mau datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu selalu ada bagi kami. Tuhan itu selalu membela kami. Selalu menolong kami dalam setiap musim hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Inilah hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami. Untuk menyembah Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan yang sudah hadir. Yang masih dalam perjalanan pun Tuhan, Kau berkati kami semua. Biarlah hati kami sungguh Tuhan, selalu rindu datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan saja. Kami persembahkan Tuhan seluruh ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuji, meninggikan nama Tuhan saja. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami puji ya Tuhan. Haleluya. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang memperlayakkan kami. Menguduskan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, kami datang Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percayakan Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kau ajaib Tuhan, kau luar biasa. Ku menyembahmu, ku angkat tanganku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, ku mau nyanyikan haleluya. Kau hebat, kau ajaib. Oh haleluya, haleluya.
Haleluya. Sisarku ya Rabbi. Siara barasiku ya Rabbi. Siara barasi. Nara baraku netrasi. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Siara baraku narasi baraku. Anda ya barasi kana ya. Nara barasi. Haleluya. Siara barasi. Ayara barasi. Siara barasi. Haleluya. 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 Betapa baiknya Kau. Baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Selamanya aku katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Oh siara bara-bara rasika. Siara bara-bara siara bara Yesus. Oh bersikuni. Yesus. Siara bara Haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau selalu ada bagi kami. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan nyatakan selalu
Kami mau nyanyi haleluya. Karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Siap untuk memberkati setiap kami. Memberikan kami sukacita, kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima janji-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami mau berglori, bersukacita karena Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudaraku. Haleluya. Saya sapa dulu yang sebelah sini. Mana lebih kuat suaranya? Shalom. Shalom. Imbang ya. Coba sekali lagi sama-sama ya. Shalom. Semua angkat tangannya Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara mau terima janji Tuhan? Amin. Kita adalah umat yang dikuduskan, amin. Haleluya, sebab itu mari kita terima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa saudara. Mengangkat pujian bagimu, kami bagian kudusmu, sebagai bukti karyamu, kenakan kau besar dan hidup. Mari berlari, berlari pada tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. kita adalah umat yang dikuduskan saudara. Haleluya, dimanapun kita berdiri, manapun kita pergi, mujizat terjadi di sana. Amin. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami mainan kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari pada tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima jasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan untuk kami bawa. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pujian ini mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberi kuasa oleh Tuhan. Maka dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, maka kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Amin. Menjadi terang, menjadi berkat saudara dimanapun kita berada. Itu adalah bukti karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau buka ruang kesaksian. Hanya untuk 2 orang saja pada saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari jangan dinikmati sendiri, ceritakan kepada kita saudara. Supaya kita sama-sama diberkati. Adakah yang mau bersaksi Bapak Ibu? Haleluya. Selamat tahun baru Madita Sudi. Walaupun kuenya sudah tidak ada lagi ya. Jadi yang mau saya saksikan ialah kemurahan Tuhan bagi saya dan keluarga saya. Yang saya saksikan ialah ketika kami sekeluarga pulang ke tempat mertua saya dan keluarga beda-beda perginya. Ada yang naik bus, ada yang naik sepeda motor. Jadi istri saya naik bus, saya naik sepeda motor bersama anak saya yang paling besar si Carlos. Jadi ketika saya berangkat sama anak saya si Carlos, saya merasa dia sudah bisalah naik sepeda motor membantu bapaknya, jangan bapaknya lagi yang membawa. Jadi saya bilang dalam hati, Tuhan, aku percaya Engkau menemani kami berdua. Karena ini musim hujan Tuhan, berikan cuaca yang baik. Jadi di sepanjang perjalanan saya hanya membawa sepeda motor, hanya separuh pun tidak ada. Tapi mulailah pinggang saya kumat. Bentar-bentar saya berhenti dulu, Bapak, saya bilang. Lalu anak saya bilang, udah Pak, saya aja yang bawa Pak. Dalam hati saya, aduh, ini belum pernah dilewatinya bukit-bukit ini, nanti mati pula kami dua, saya bilang. Ya Tuhan, saya pun perlu juga di belakang sambil menikmati pemandangan, saya bilang. Melihat-lihat. Ya sudah, bawalah anak. Lalu saya nggak pernah digonceng, kayaknya dia itu anak muda kok ngeri kali bawa aja, saya pikir. Pelan-pelan nak, terus pelan-pelan. Ini tekongan ini, saya bilang. Dia kayak perhatikan apa, fokus ke jalan apa saya diperhatikan, enggak tahu. Saya lihat lari 70 loh. Pelan-pelan nak, dalam hatiku matilah kami dua nanti, bahayalah apalah, saya bilang. Itu pikiran saya, terus terang saya selaku manusia saya masih apa saya. Lalu memang luar biasa anak saya ini. Dia walaupun kencang, saya merasanya kayaknya enggak nyaman di belakang, ngoleng-ngoleng. Lalu saya bilang, Tuhan, tolong kami Tuhan. Ini tekong-tekongan, saya bilang. Lalu anak saya bas-bus saja. Wah sudah mau sampai. Nah pelan-pelan dulu, saya bilang. Lalu anak saya bilang, ngopi dulu kita Pak. Ngopi, makan siang lah kita, saya bilang. Rupanya hobinya minum kopi juga, rupanya menghilangkan ngantuk. Saya sudah lapar, saya bilang. Lalu saya di warung bilang, terima kasih Tuhan. Kau memberikan anak saya ini kekuatan. Rupanya dia sudah mampu rupanya berjalan di bukit-bukit ini, saya bilang. Karena belum pernah, saya bilang. Begitu juga dengan pulangnya. Kami di sepanjang perjalanan cuaca cerah. Dan kami sampai sama sekeluarga sampai ke tujuan. Itu semua kami berdoa dari rumah. Memang Tuhanlah yang kami andalkan dalam sekeluarga. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi. Satu orang lagi. Haleluya. Hari ini bapak-bapak semua yang bersaksi.
Selamat tahun baru bagi kita semua. Puji Tuhan saudaraku ya, Yesus itu sungguh baik. Yang saya saksikan saudaraku ya, di mana pas tanggal 31 sebelum tanggal 1, saya udah nunggu-nunggu tanggal 1-nya untuk beribadah di kampung. Tapi puji Tuhan, saya di situ udah mulai jam 12 lewat 59 menit, tinggal 1 menit lagi situ mercu-mercu udah keluar di kampung kami itu. Tar gitu. Jadi saya bilang sama saya, abang ipar saya, ayolah kita beribadah. Saya bilang, ayo. Terus kami keluarga beribadah di sana. Tapi disitulah saya udah sadar, betul-betul saya sudah sadar, supaya tidak lagi bersama dengan istri saya. Saya di situ nangis. Tuhan, engkau sungguh, sekalipun istri saya sudah tidak bersama dengan kami, tapi engkau sungguh baik Tuhan. Saya bilang, kami di situ saya, tapi datang saya bilang, jangan pandang-pandangnya acara ini, nggak apa-apa saya bilang. Tapi di situ saya beribadah sama Tuhan, kami beribadah sama Tuhan. Saya teringat sama istri saya. Saya sadar bahwa saya tidak lagi bersama dengan istri saya gitu saya. Tapi engkau Tuhan sungguh baik. Terus saya doakan demi keluarga saya doakan, dan juga saya di kampung Parlilisa, saya doakan kami semua. Tapi di situ udah selesai acara, dalam ibadah kami itu kami sekeluarga merasa damai gitu, sama sukacita gitulah. Jadi terus datang itu saya segajang tamyang gitu katanya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kan beribadah. Buka tahun baru biasa ditoi, mau lubuinan biasanya kok 1 jam. Tapi kan ini kan nggak sampai 1 jam kita beribadah. Oh saya lagi lebih bosan nih Pak katanya. Itu nggak apa-apa lah itu saya bilang. Terus teringat juga dengan anak saya juga kami berkumpul. Saya poda-podai gitu, saya kasih saran-saran untuk dalam Tuhan gitu. Saya bilang sama anak saya si Daniel, anakku saya bilang, kita nggak boleh terlalu hidup ini, harus kita di dalam Tuhan, nggak boleh semena-mena, sesuka-suka. Saya bilang gitu sama anak saya. Olo Bapak, olo katanya gitu. Tapi sana harus ikut sama Tuhan loh. Gak boleh lagi macam-macam hidup ini. Kita kan udah di dalam Tuhan, gak boleh semena-mena, gak boleh sembarangan kata-kata yang enggak. Olo Bapak, olo, gitu-gitu aja bahasanya. Tapi puji Tuhan, ketika kami di kampung ada 3 hari, ya 4 hari, namanya kan jarang pulang. Jadi semua menyelami saya anak kampung itu. Jadi namanya di kampung kalau kita jalan kan naroro itu katanya. Roh saya salam. Sepanjang jalan mulai dari ujung sampai ujung saya namanya kan rindu di kampung. Saya jalan kami sama anak saya sestauli, semua kampung itu banyak kami salami. Karena saya betul-betul merasa damai gitu. Gak ada masalah gitulah. Tapi puji Tuhan saudaraku, kenapa gitu? Itulah memang kuasa Tuhan itu ada untuk tahun 2024 ini dalam hati saya gitu. Puji Tuhan saudaraku, kami di sana sepanjang waktu itu 4 hari, kami di kampung, di ladang, kebetulan musim durian. Kan musim durian gitu, banyak orang kehilangan durian gitu. Jadi saya lihat, loh, oh iya ya, namanya orang pandang tangan gitu. Jadi saya bilang sama saya, kalau nggak kita jaga durian kita memang begitu. Saya bilang, kelewat kampung ini, nggak punaknya pun diambilnya gitu. Memang namanya durian harus dijaga, namanya mulai dulu pun begitu, sampai sekarang pun begitu. Kalau nggak kita jaga batang durian kita, diambil orang, saya bilang. Tapi puji Tuhan saudaraku, ketika pas tanggal 1, kebetulan hari Minggu di sana, banyak hilang durian gitu. Jadi saya bilang sama saya, durian itulah ya, kalau enggak memang betul kita jaga memang begitu. Udah mulai dulu itu, jadi harus kita jaga, saya bilang. Oh lu gak terganggu iba hari Minggu katanya. Jadi mana? Namanya durian, saya bilang. Itu mulai dulu itu saya bilang. Tapi puji Tuhan ketika saya tegur yang mengambil durian ini, kalau enggak tidak mau orang ajang terang bu kita buat,
patang gosoni saya bilang, Allah tulang. Malah punak mudah diambil, nggak boleh gitu. Dan bosonnya tong. Iku bertobat dohoraniku, dan boyo padang tangan beraniku. Allah tulang. Mulak. Terus saya kasih juga duriannya. Tapi puji Tuhan, ketika kami sepanjang 4 hari di kampung, saya betul-betul merasa damai gitu. Nggak ada macam betul kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu ada sampai sekarang. Puji Tuhan, Yesus itu sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Pastor Ibu sudah menjadi berkat ya. Terjadi mujizat di sana ketika dia ada di kampungnya. Dan kita juga semua harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan hanya rajin ke gereja tapi nggak ada buahnya. Dilihat orang sama aja ya kan. Ya, jadi kita harus memang menjadi berkat dan memberkati dimanapun kita berada. Masih mau memuji Tuhan saudara? Tuhan kita itu baik, amin. Mari kita besarkan dan tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Besarkan nama Tuhan kita, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Coba Bapak Ibu saja besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Sama-sama besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan, hidup saudara sudah ditebus, amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita besarkan dan tinggikan terus nama Tuhan kita, haleluya. Masih memuji Tuhan saudara, satu lagi ya pujiannya ya. Masih kuat, amin. Haleluya. Biarpun bumi berlalu, matahari tak bersinar lagi, bulan tak bercahaya lagi saudara, tetapi firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Haleluya. Yesus tidak pernah ingkar janji saudara. Haleluya. La 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 la
Haleluya, katakan lagi. Jalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Jalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Bunyi takkan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la la la. Kemuliaan bagi Tuhan. Yesus cinta saya. Amin. Coba disalam dulu temannya lah. Saya cinta Yesus dan Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus dan Yesus cinta saya. Sialalala, bersuka cita oleh karena cinta Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Persiapkanlah perasaan kita untuk benar-benar rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus mau masuk ke dalam hati kita pada saat ini. Mari kita buka hati kita. Haleluya. Persoalan boleh datang silih berganti. Masalah datang silih berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, saudaraku. Tuhan yang selalu menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, kami serahkan kepada hamba-Nya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah memelihara kami sepanjang tahun 2023. Kami percaya tahun 2024 Tuhan juga akan memelihara kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengar firman. Kami buka telinga, kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Perlayakan hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman. Jamah hati semua umat-Mu, lembutkan hati kami semua untuk menyambut firman Allah. Kami mengikat segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mencoba menyimpangkan pikiran kami, hati kami dari firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin ada yang belum datang minggu lalu ya. Jadi saya sama dengan dua orang tadi mengucapkan juga selamat tahun baru bagi mereka yang belum datang minggu lalu, ya kan? Semoga Tuhan memberkati kita di tahun ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami dalam pelayanan, dimohon dimaafkan. Mari doakan kami supaya kami sehat, semua pelayan boleh sehat dan lebih bersemangat, diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan tahun 2024. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia pergi berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah. Haleluya, saya mau berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji hari ini, dia bilang aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Ayat 3, aku akan memberkati engkau dan memberkati orang yang memberkati engkau. Haleluya. Nah saudara-saudara, janji Tuhan kepada Abraham ini adalah juga janji Tuhan kepada kita. Karena Alkitab sebutkan bahwa nenek moyang semua orang yang percaya leluhurnya adalah Abraham. Kan? Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan disebut adalah keturunan Abraham. Jadi kalau Tuhan berjanji memberkati Abraham, lalu memberkati anak cucunya, kita ini adalah anak cucu secara rohani dari Abraham. Maka janji Tuhan itu juga adalah untuk kita. Saudara suka diberkati Tuhan? Ingin diberkati Tuhan? Pasti tidak ada yang tidak ingin diberkati Tuhan. Amin. Ya, tapi jika kita benar-benar ingin diberkati Tuhan, mari dengarkan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus percaya bukan saja kepada Tuhan, tapi kita harus percaya kepada firman Allah. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Di situ disebutkan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jika Anda ingin diberkati Tuhan, maka Anda harus percaya kepada Tuhan. Bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi Anda harus percaya kepada firman Allah. Apa itu firman Allah? Kejadian sampai Wahyu. Itulah firman Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada ribuan janji Tuhan yang tertulis di situ. Dan semuanya itu akan menjadi milik kita. Nah saudara-saudara, tapi secara khusus hari ini disebutkan, aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau orang yang besar. Itu janji Tuhan. Untuk setiap orang yang percaya, termasuk untuk saya dan saudara pada hari ini. Haleluya. Tapi syaratnya apa? Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran dan memberkati Abraham. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
dalam Roma pasal 1 ayat 17, di situ disebutkan bahwa orang percaya hidup oleh percayanya. Galatia pasal 3 ayat 11 menyebutkan bahwa orang beriman hidup oleh imannya. Jadi artinya orang yang percaya akan diberkati karena imannya, diberkati karena percayanya. Maka kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi percayanya itu ya memang kualitasnya harus seperti percayanya Abraham. Abraham percaya bukan karena sudah diberkati, bukan. Abraham percaya bukan karena mujizat terjadi untuk dia, enggak. Tapi memang Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dia belum diberkati. Tapi terhadap firman Allah itu dia percaya. Maka Paulus menulis jenis percayanya Abraham dalam kitab Roma pasal 5 ayat 22 dan 23 berkata begini. Tuhan kan sudah berjanji untuk memberkati Abraham. Tuhan sudah berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham ketika dia berumur 75 tahun. Tetapi sampai usia 99 tahun dia belum punya satu anak pun. Secara duniawi, secara ekonomi memang dia sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting bagi Abraham bukan kekayaan, bukan harta. Orang Batak mirip-mirip dengan Abraham. Orang Batak mirip-mirip dengan Ishak. Orang Batak mirip-mirip dengan Yakub. Katanya apa? Anak kokido hamorau diau. Bagi Abraham tidak ada artinya hartanya yang banyak itu. Dia bilang begini, kalau kita baca selanjutnya, apalah artinya semuanya itu bagiku katanya. Kalau aku tidak punya keturunan, karena harta kekayaanku itu akan dia warisi oleh hambaku yang bernama Eliezer orang Damsik. Apa gunanya semua itu kata Abraham. Alkitab sebutkan dia sangat kaya. Tapi bagi Abraham, itu semua tidak berarti kalau dia tidak punya keturunan. Dia ingin bahwa berkatnya itu diturunkan kepada anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin anak-anaknya diberkati? Haleluya, percayalah kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, enggak, Eliezer tidak akan mewarisi hartamu. Karena engkau akan punya anak. Sebetulnya Sarai itu sudah menjadi ragu, jadi bimbang. Walaupun dia juga ikut mendengar janji Tuhan itu. Malah karena usia Abraham sudah 75 tahun, lebih 75 tahun, maka dia bilang, aku ini gak mungkin lagi melahirkan, aku sudah mandul. Jadi oleh karena itu, ambillah itu hambaku itu jadi istrimu, supaya dia melahirkan anak untukku. Abraham ikut aja. Nah saudara-saudara, tapi Tuhan bilang, aku akan memberkati anakmu, keturunanmu, tapi bukan Ismail, keturunan dari Sarai. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, maka Paulus menulis dalam kitab Roma bahwa Abraham, percayanya Abraham bukan karena melihat. Percayanya Abraham tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Walaupun pada saat itu dia tua, istrinya udah tua, tetapi kata Paulus dalam kitab Roma, imannya malah diperkuat. Jadi saudara-saudara, untuk menghadapi kondisi apapun, iman kita harus diperkuat.
Percaya kita harus diperkuat. Amin. Kita harus pegang terus janji Tuhan. Kita harus terus pegang percaya kita itu apapun yang jadi. Kita harus terus berkomitmen, kita harus terus mendengungkan, menyuarakan iman percaya kita. Seperti yang biasa diungkapkan oleh orang percaya di gereja lain setiap hari Minggu berkata, aku percaya akan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Saudara percaya? Amin. Aku percaya akan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, satu-satunya juru selamat. Aku percaya akan Roh Kudus. Dan adanya gereja yang am, gereja yang kudus. Percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki iman percaya seperti iman Abraham. Karena kita akan hidup oleh percaya kita. Kita akan hidup oleh karena iman kita. Kita akan diberkati oleh karena iman kita. Maka kalau di gereja kemakmuran, kalau orang belum punya banyak harta, lalu mereka sebut, berarti engkau enggak percaya. Walaupun itu tidak benar 100%, tetapi firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Gak ada aminnya kan? Aku akan memberkati engkau pasar ribu katanya. Suka kalau aku bilang aku memberkati engkau pasar ribu atau enggak? Kalau enggak suka biar jangan aku bilang. Karena ada kawan kita yang tidak suka disebut namanya. Walaupun sebetulnya ketika disebut namanya itu justru baik. Tapi ada orang enggak suka namanya disebut-sebut. Tapi kalau nama saya udahlah sebutkan kemana-mana. Enggak apa-apa itu. Kan supaya pendetamu makin dikenal orang. Amin. Jangan sampai ditanya siapa pendetamu, enggak tahu. Makanya kemarin ada kuis, siapa nama lengkap gembala sidang kita. Hanya Siesta yang tahu. Yang lain-lain hanya tahu HW Silaban. Ya kan? Apalagi kalau ditanya nama istrinya, nama anak-anaknya, makin kabur lagi kan. Nah, tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita akan dipercaya, kita akan diberkati. Amin. Makanya tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? Karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus taat firman Tuhan. Ayat 4 dari Kejadian pasal 12 tadi, ayat 1 kan Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu ini, dari negeri nenek moyangmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham sudah mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak mendiam-diamkannya. Dia tidak hanya sekedar menyimpan dalam hati, tapi ayat 4 disebutkan, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Abraham mentaati firman Allah. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi kita harus berpedoman, berpegang kepada firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, bukan mentaati kata orang, bukan mendengar kata orang. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa tidak banyak orang yang suka kalau Anda diberkati? Ada orang yang senang malah kalau Anda susah. Ada? Ada? Tidak senang melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Banyak yang seperti itu. Tapi orang percaya tidak boleh begitu. Anda harus senang ketika saudaramu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Engkau harus nyanyi begini, lain orang engkau berkati, beri aku juga.
Kalau si Pasar Ibu udah diberkati dengan durian, aku dari pete. Kayak gitu kan? Jadi caranya Tuhan memberkati kita memang tidak sama. Cara Tuhan memberkati kita beda-beda, jalan Tuhan memberkati kita beda-beda. Makanya ada yang pegawai negeri, ada yang pedagang, ada yang pebisnis. Banyak caranya Tuhan memberkati kita. Yang penting kita taat firman. Amin. Jadi jangan diam-diam saja ketika firman Tuhan diberitakan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, lalu saudara harus berkata, amin, gitu. Dengan bersemangat. Jangan pula, amin. Kalau itu sepertinya nggak percaya. Kalau orang percaya itu bersemangat kan. Jadi ketika Tuhan bilang, diberkatilah engkau, katanya seperti Abraham, amin, gitu. Makanya kalau saya doa berkat, saudara harus bilang amin. Supaya engkau bawa pulang berkat. Tapi kalau engkau diam-diam, engkau enggak bawa pulang berkat. Berkatnya tinggal sama saya. Mau? Saya enggak mau berkat kalian itu semuanya untuk saya. Enggak lah. Maunya saya itu kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita mentaati firman Tuhan seperti Abraham. Apapun kata Tuhan, Abraham selalu bilang, ya Tuhan. Tahukah saudara betapa hebatnya ketaatan Abraham? Ujian yang paling terakhir untuk Abraham adalah ketika Tuhan sudah memberikan dia anak pada usianya yang ke-100, sudah ditunggu-tunggu 25 tahun. Minggu lalu ada yang nunggu 8 tahun ya. Minggu lalu ada yang nunggu 8 tahun kan? Dengar kesaksiannya? Haleluya. Di sini ada yang nunggu 10 tahun. Yang nunggu setengah tahun ada. Kalau itu bahaya itu. Kalau nunggunya hanya setengah tahun kan. Kan minimal nunggu setahun kan gitu ya. Tapi Abraham terus percaya. Kemudian Tuhan bilang begini. Hei Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu yang tunggal itu kepadaku di Gunung Moria. Saudara pikir kalau kita orang yang terlalu pintar, kita orang yang terlalu logis, kita orang yang terlalu matematis, kita akan bilang ini Tuhan atau hantu ini? Masa dia yang berikan lalu dia ambil lagi? Padahal dia cuma kasih 1, kalau tadi dia kasih 2, dia minta 1 nggak apa-apa. Atau punya 10 diminta 1, nggak apa-apa. Ini hanya dapat 1 diminta 1, sisa 0. Masuk akal enggak? Masuk akal? Tapi Abraham walaupun tidak masuk akal, tetap aja dilakukan. Diajak anaknya Ishak ke Bukit Moria. Katanya apa? Kita akan menyembah Tuhan di sana. Lalu Ishak bawa kayu, Abraham bawa parang, bawa api. Di tengah jalan kata Ishak kepada bapaknya, Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, minyak lampu sudah ada, tapi mana korbannya? Abraham bilang, tenang aja lah kau anakku. Padahal dalam hatinya gini juga, iya ya, nanti dia yang akan kukorbankan. Tapi Abraham bilang, tenang aja lah, Tuhan yang menyediakan. Bisakah saudara merasakan bagaimana perasaan Ishak ketika kemudian Ishak ditidurkan di atas kayu api yang sudah dihamparkan, lalu Abraham angkat pisau, angkat parang, mau memotong lehernya. Mungkin dia teriak, Bapak, kenapa engkau mau bunuh aku, mau korbankan aku? Barangkali. Tapi sebelum Ishak berteriak, Tuhan sudah berteriak duluan dari surga. Hentikan, aku sudah tahu ketaatanmu sempurna. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, berkat akan dihasilkan ketaatan yang sempurna. Maka ketaatan kita jangan setengah-setengah.
percaya kita jangan separuh-separuh, tapi 100%. Amin. Haleluya. Kalau sudah dengar firman Tuhan, tidak cukup hanya direnungkan, tapi harus dilakukan. Percis seperti apa yang Tuhan katakan, maka itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana, apa caranya kita diberkati oleh Tuhan? 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bangun mezbahnya Tuhan. Bangun mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu adalah melambangkan penyembahan. Melambangkan pujian dan penyembahan. Kemanapun Abraham pergi, dia ada di Mamre, dia dirikan mezbah, lalu dia sembah Tuhan. Dia pindah ke Betel, didirikan mezbah, lalu menyembah Tuhan. Dia pergi ke Hebron, dia dirikan mezbah, lalu dia sembah Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu bangun mezbah. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Cari Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak sebagai kepala keluarga harus membangun mezbah di rumah masing-masing. Menjadi pemimpin ibadah keluarga masing-masing. Harus dimulai. Tapi kalau sudah bapaknya enggak ada, ya ibunya, istrinya menjadi imam di rumahnya masing-masing. Mengajak anaknya untuk sembah dan puji Tuhan pagi hari sebelum melakukan apapun. Menyerahkan hidup kepada Tuhan sebelum tidur bersama-sama dengan keluarga. Bangun mezbah, mezbah keluarga di rumah masing-masing. Bangun mezbah, maka itu caranya Tuhan memberkati kita. Mezbah itu juga adalah lambang ibadah, saudara-saudara. Abraham bukan saja taat kepada Tuhan, tapi dialah orang yang sangat beribadah kepada Tuhan. Makanya dia kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Orang-orang Israel kemanapun mereka pergi, pasti mereka cari Tuhan. Dengan cara mereka yang mereka tahu. Maka dimanapun orang Israel ada diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang paling diberkati oleh Tuhan adalah orang Israel. Orang-orang yang paling kaya di dunia itu adalah keturunan orang Israel. Orang-orang yang paling hebat di Amerika Serikat, saudara-saudara, itu adalah keturunan orang Israel. Orang-orang yang paling berpengaruh di negara-negara maju, itulah keturunan orang Israel. Orang-orang yang paling kaya, yang paling berpengaruh, yang paling hebat di Rusia, itu pun adalah keturunan orang Israel. Mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maka tadi Alkitab bilang, siapa memberkati engkau, kuberkati. Tapi siapa mengutuk engkau, kukutuk. Nah saudara-saudara, maka kita pun harus menjadi orang yang suka beribadah. Supaya kita diberkati Tuhan, kita menjadi berkat. Kemanapun katanya tadi kita pergi, di situ kita harus berdiri, memberkati orang-orang. Jika orang-orang di lingkungan kita diberkati karena kehadiran kita, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara-saudara tahu bahwa Firaun sendiri memberkati Abraham. Ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, lalu Abraham pergi ke Mesir. Saudara, Tuhan menyertainya. Lalu Tuhan menggunakan Firaun untuk memberkati Abraham.
Firaun memberikan banyak ternak kepada Abraham karena Tuhan beserta dengan dia. Firaun bermimpi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Abraham. Maka Raja Firaun pun yang bukan orang percaya, yang adalah orang kafir, menjadi berkat bagi Abraham. Siapa memberkati engkau, kuberkati katanya. Maka Firaun pun diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan Tuhan memberkati Ishak, Yakub, dan Israel. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka taat kepada Tuhan, karena mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Lot sendiri yang adalah ponakannya Abraham diberkati Tuhan kaya juga. Karena Lot ikut ke Abraham. Saudara-saudara, ponakan kita juga akan diberkati oleh Tuhan lewat kehidupan kita, lewat percaya kita. Anak cucu kita juga akan diberkati Tuhan ketika kita menjadi percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, membangun mezbah, beribadah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, mezbah itu juga adalah lambang pengorbanan. Jika kita ingin diberkati Tuhan, kita harus belajar berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara, mezbah itu adalah tempat pengorbanan. Maka kalau ada GBI di situ yang namanya GBI rumah persembahan, itu asal-usulnya dari mezbah, persembahan. Orang-orang Israel diajar untuk mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan yang begitu banyak jenis dan macamnya. Tetapi mereka taat melakukannya walaupun itu kelihatannya banyak luar biasa. Saudara-saudara, jika Tuhan sebutkan ambil kambing berumur 3 tahun, tidak bercacat, tidak bercela, mereka ambil. Ambil 3 ekor lembu jantan tidak bercacat celah, lalu mereka ambil. Apapun kata Tuhan mereka taati. Saudara-saudara kasih Tuhan, soal pengorbanan. Orang Israel adalah raja korban, raja berkorban. Karena mereka taat. Dan itu sebabnya mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar berkorban. Karena Tuhanlah yang akan menyediakan apa yang akan kita korbankan. Demikian kata Paulus dalam Korintus. Karena Tuhan yang menyediakan benih untuk membuat roti. Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, maka orang-orang yang tidak tahu berkorban, ya sabarlah. Apa yang Tuhan terimalah. Tapi orang-orang yang belajar berkorban, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Abraham bukan saja mempersembahkan ternaknya, malah anaknya yang tunggal pun dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan juga mengorbankan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan mengorbankan Yesus Kristus demi keselamatan kita, maka kita harus belajar juga. Belajar dari Abraham, belajar dari Tuhan tentang pengorbanan. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan. Abraham hanya punya 1 anak, tapi rela mengorbankannya. Kalau Tuhan kasih kita 100, lalu Dia minta kita korbankan 10 untuk kita diberkati Tuhan. Bersediakah? Gak ada aminnya, amin.
Maka jangan berharap Tuhan memberkatimu kalau engkau juga nggak mau berkorban, nggak mau menabur. Karena hukumnya adalah hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia menuai. Siapa berkorban, dia diberkati oleh Tuhan. Maka mari belajar, kalau benar-benar engkau ingin diberkati oleh Tuhan, maka tidak hanya cukup percaya, tapi juga harus taat. Tetapi satu lagi, kita harus mau berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita mencintai Tuhan melalui percaya kita. Mari kita mencintai Tuhan melalui ketaatan kita. Mari kita mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan melalui pengorbanan kita. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita alami kebaikan Tuhan lewat percaya kita, ketaatan kita, pengorbanan kita. Kebaikan Tuhan, ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Haleluya. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ragu sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik, panjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku, tahu apapun sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku kau sangat baik, panjang hidupku kau baik, panjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Janji-Mu baik Tuhan. Janji-Mu memberkati hidup kami ya Tuhan. Janji-Mu memberkati anak cucu kami Bapa. Janji-Mu memberkati keluarga kami ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada janji-Mu yang gagal ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Genapi janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Genapi firman-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Kau setia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Janji-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Bapa. Roh Kudus ajar kami percaya janji-Mu Tuhan. Ajar kami percaya apapun yang terjadi. Ajar kami taat firman-Mu, lakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus ajar kami membangun mesbah keluarga, mesbah ibadah, mesbah pengorbanan ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kesetiaan-Mu. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
ku mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, kami rindu berkat-Mu Bapa. Kami rindu pertolongan-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau yang dapat menolong kami, memberkati hidup kami. Karena itu Roh Kudus kami mohon, tambah-tambahkan iman percaya kami. Agar kami terus percaya dan tetap percaya walaupun menghadapi banyak tantangan. Roh Kudus tolong kami untuk boleh mentaati firman. Sekalipun banyak yang tidak masuk akal, tetapi ajarlah kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu diberkati. Tolong kami Tuhan untuk membangun mesbah dalam rumah kami, dalam keluarga kami. Belajar menyembah Tuhan, belajar beribadah. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Haleluya. Roh Kudus sanggupkan kami untuk mulai belajar berkorban untuk Tuhan. Berkorban untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Seperti Abraham mengorbankan bahkan anaknya Ishak. Karena dia rindu berkat Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu, berkat-Mu ajaib bagi kami sepanjang tahun 2024 ini. Terpujilah Tuhan yang hadir pada saat ini dalam ibadah kami. Saudara-saudara yang ingin diberkati Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan mencurahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Dalam nama Yesus kami sudah terima berkat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, karena akan ada katanya pelayan-pelayan akan meninggalkan kita, maka ada rencana perubahan untuk ibadah. Kalau nanti semua jemaat mungkin menyetujuinya, maka kita akan jalankan. Tapi jika kita akan tetap ibadah 3 kali, maka kita akan tetap ibadah 3 kali. Jadi kira-kira begini, nanti ibadahnya akan menjadi 2 kali, ya kan? Tapi jemaat tetap nanti akan kasih pendapat di KK-nya masing-masing. Kalau ibadah satunya tetap banyak pilih, ibadah 2 tetap pilih, ibadah 3 tetap pilih, maka kita akan tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya kan kalau misalnya 2 kali, itu artinya berarti mungkin akan menjadi 7:30 tetap. Kan? Kemungkinan yang kedua baru jam 10. Jadi maksudnya yang jam 9 akan geser ke 7:30 atau jam 10. Atau supaya lebih moderat lagi 7:30. Kemudian yang jam 9 maju setengah jam jadi 9:30. Yang biasanya jadi jam 10:30 mundur 1 jam jadi 9:30, kira-kira gitu. Itu pilihan kira-kira begitu. Nanti dikasih pendapat di KK-nya masing-masing kepada ketua KK-nya ya. Untuk selanjutnya mungkin bulan Februari kita akan lakukan perubahan. Tapi jika yang pilih ibadah 1, 2, dan 3 tetap seperti Anda sekarang, maka kita akan tetap ibadah 3 kali. Pelayan-pelayan yang harus bekerja keras, ya kan? Tapi kami ingin juga memang punya waktu lebih banyak untuk melayani. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian kata ketua panitia Natal, habis ibadah ini akan ada rapat pembubaran Natal untuk panitia. Selanjutnya mari kita jaga kebersihan
tempat kita beribadah. Jangan dibuang sampah sembarangan. Kalau Anda minum aqua gelas, bawalah gelas yang sudah kosong, buang di bak sampah ya. Kalau Anda makan permen, kantongilah bungkus permennya. Tapi saya harap tidak ada yang makan permen karet, kemudian kalau sudah dilengketkan di bangku, janganlah ya. Maka anak-anak juga tidak disarankan makan permen karet, karena sudah ditemukan ada beberapa permen karet yang lengket di kursi itu. Nanti yang lain juga akan jadi keberatan kalau permen karet lengket di roknya atau lengket di celananya karena ulah anak-anak. Ya, jadi anak-anak juga ditertibkan. Jajan boleh tapi jangan jajan di dalam gereja, buang sampah di gereja ya. Pelayan-pelayan juga gitu, kalau ada dibawa botol mineralnya saya harap dia tidak ditinggalkan di situ ya. Kecuali kalau Anda suka saya jadi tukang kebersihan. Ya kan? Kalau Anda suka, saya tidak jadi pengkhotbah tapi saya jadi tukang sampah, silahkan. Ya. Oke, jadi mari kita perhatikan supaya kita ibadahnya nyaman dan sejuk. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya dengan 3 langkah tadi ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, membangun mezbah doa ya, penyembahan di rumah kita masing-masing. Maka semua kita tidak ada yang miskin Bapak Ibu. Itu tadi janji firman Tuhan. Amin. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari lakukan firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan, berikanlah dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu sudah memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Nanti dimulai sebelah kiri saya dan seterusnya seperti biasa. Kita angkat pujian kita sambil memberi persembahan ke depan. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.